Belum memulai, saya masih mau mengucapkan selamat tahun baru ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gitu ya. Walaupun ini udah tengah bulan Januari tapi masih berbau-bau tahun baru ya. Semoga tahun baru ini bisa mendatangkan satu kebaikan, semangat dan harapan-harapan kita bisa terwujud di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, terima kasih untuk semua yang boleh hadir dan seperti Bapak Ibu semua tahu bahwa hari ini kita akan membahas yang kaitannya mungkin kita selama ini tuh tidak terlalu berpikir itu sesuatu yang penting gitu ya. Karena ternyata setelah saya baca-baca gitu ya, bahwa masyarakat Indonesia itu ternyata agak kurang peduli tentang yang satu ini, yaitu berkaitan dengan gigi gitu ya. Kalau belum sampai sakit giginya itu jarang yang mau ke dokter gigi atau berusaha melakukan perawatan lah gitu ya. Nah, ternyata kenapa sih kita penting banget untuk merawat yang namanya gigi dan mulut kita gitu ya. Sebentar saya akan share dulu ini ya, PowerPoint-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang gigi dan mulut pastinya gitu ya. Nah, kenapa penting? Karena tanpa kita sadar itu peranan gigi dan mulut itu sangat benar-benar krusial, urgent atau genting bahkan. Kenapa? Karena lewat gigi kita itu kesehatan gigi kita dan mulut kita kita bisa mencegah berbagai penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Nah, gigi dan mulut yang sehat juga itu akan membantu kita untuk makan, berbicara yang baik. Nah, tahu nggak teman-teman kalau ternyata dari gigi itu bisa mencegah penyakit termasuk pastinya penyakit gusi ya. Kemudian bisa mencegah bau mulut yang nggak sedap. Kemudian menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, dan penyakit infeksi saluran pernafasan. Bahkan dia bisa menurunkan resiko penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis loh, gitu ya, dengan kita menjaga kesehatan mulut kita. Jadi kalau kita abaikan, kita anggap sesuatu yang kecil, merawatnya kadang dirawat, kadang enggak gitu ya. Bahkan tidak terlalu diperhatikan gitu bagaimana cara merawatnya. Nah, ini nih salah satu dampak yang bisa berasa gitu ya. Yang langsung ke giginya langsung adalah gigi yang sensitif gitu ya. Nah, boleh nggak di sini teman-teman mungkin ada nggak yang sudah pernah mengalami gigi ngilu gitu ya, atau gigi nggak nyaman gitu? Boleh mungkin ketik satu aja. Kan ini nggak terlalu banyak ya di sini ada eh, teman-teman siapa mungkin yang pernah ngalamin giginya linu? Wah, ternyata Pak Ken, Pak Hari. Wah, Bu Meda ini ya, saya juga pernah ya, saya sendiri termasuk yang pernah ya. Nah, jadi bersyukurlah kalau teman-teman yang belum pernah ngalamin yang namanya sakit gigi ya Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini kita spesifik akan membahas tentang gigi sensitif, bagaimana cara mencegahnya buat teman-teman yang belum pernah ngalamin dan bagaimana cara mengatasinya pastinya gitu ya. Oke, perkenalkan saya Melia Wanda, Sales Master dari Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang gigi sensitif, sebentar. Nah, maaf ya, ada gangguan sebentar. Nah, kalau kita berbicara tentang yang namanya gigi sensitif itu apa sih? Gigi yang kondisi ketika gigi kita merasakan ngilu, nyeri, dan tidak nyaman. Nah, apa sih penyebab utama dari gigi sensitif? Yang pertama yaitu kehilangan enamel gigi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini gambar di sebelah kiri. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan, gigi yang sehat itu harusnya masih ada lapisan enamelnya, gitu ya, ada satu lapisan. Nah, kalau enamelnya hilang atau berkurang, itu nanti akan akhirnya lapisan enamel hilang. Nah, jadi yang muncul adalah lapisan dentinnya, gitu ya, di bawah enamel itu. Dan lapisan dentin itu kalau Bapak Ibu lihat itu kayak pori-pori gitu ya. Ada bulat-bulat kecilnya, ada lubang-lubang kecil. Nah, apa-apa aja itu yang menyerap langsung ke lubang itu terhubung ke sarafnya. Nah, itulah sebetulnya yang memunculkan giginya itu ngilu, nyeri, bahkan mungkin rasa sakit yang luar biasa gitu ya. Karena tadinya ada pelindungnya enamel, sekarang enamelnya hilang gitu ya. Nah, jadi tidak ada pelindung lagi. Itulah yang menyebabkan giginya jadi sensitif. Nah, apa aja sih yang bisa membuat kita kehilangan enamel gigi kita? Nah, yang pertama mungkin ini kebiasaan-kebiasaan yang Bapak Ibu boleh coba refleksi ke diri sendiri gitu ya.
ini salah satu bentuk perawatan yang harusnya kita lakukan setiap harinya gitu ya. Apakah ini kebiasaan-kebiasaan yang ternyata oh dari sekian banyak kok saya seperti ini ya misalnya terlalu semangat menyikat giginya terlalu keras gitu ya. Udah gitu sikat giginya juga keras lagi gitu ya. Nah, kemudian kebiasaan menggertakkan gigi. Jadi kan kadang ada yang kretak-kretak gitu suka kayak gitu ya. Nah, itu tuh ternyata bisa merusak enamel giginya kita gitu ya. Nah, kemudian trauma pada gigi ya bisa karena benturan atau bisa karena kita makan sesuatu yang apa ya, makan itu yang harusnya di luar kemampuan gigi untuk mengunyah gitu ya, terlalu keras misalnya gitu ya. Nah, kemudian mulut kering. Itu bisa karena biasanya mengkonsumsi obat-obat tertentu itu bisa membuat mulut kering itu jadi air ludahnya itu lebih sedikit dari yang seharusnya. Nah, kemudian adanya gangguan asam lambung. Itu biasanya satunya pada penderita GERD. Kemudian akibat dari infeksi virus dan bakteri, gigi berlubang, penyakit tertentu seperti penyakit HIV gitu ya, penyakit hati, kemudian cerebral palsy gitu ya. Terus asam dari makanan kebiasaan keseringan makan makanan yang asam gitu ya, termasuk minuman bersoda. Dan kehilangan enamel gigi ini sebetulnya bisa dialami oleh orang-orang yang sudah mulai berusia 25 sampai 30 tahun. Nah, kalau saya lihat di sini mungkin umurnya udah di atas 25 ya rata-rata ya. Nah, jadi kemungkinan kehilangan enamel gigi apalagi ditambah cara kita merawat gigi kita sehari-hari seperti yang tadi saya sebutkan, kemungkinan kita kehilangan enamel gigi itu besar. Jadi nggak heran kalau beberapa di antara kita itu apalagi kalau ditambah makanan-makanan tadi gitu membuat gigi kita itu jadi berasa linu gitu ya. Bahkan ada yang disikat aja linu gitu ya. Nah, kemudian penyebab yang kedua dari gigi sensitif adalah resesi gusi. Nah, kalau resesi gusi itu maksudnya adalah kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan namanya gigi turun gitu ya. Sebetulnya bukan giginya yang turun gitu ya, tapi si gusinya kita itu merosot gitu ya. Jadi harusnya itu jadi dia merosot turun gitu. Nah, gejala resesi gusi, nah mungkin di antara teman-teman semoga sih nggak ada ya. Tapi umumnya yang dialami gejala resesi gusi itu adalah gusi berdarah setelah menyikat gigi. Kemudian gusinya bengkak dan memerah, terus bau mulut yang nggak sedap, nyeri pada garis gusi, terus gusi itu kelihatan tampak menurun atau menyusut, kemudian akar giginya kelihatan, nah giginya goyang. Bahkan yang ekstrim itu giginya tanggal. Jadi nggak giginya padahal masih oke gitu ya, tapi giginya, nah ini saya yakin Bapak Ibu semua di sini ada nggak yang mau kehilangan gigi? Gak apa-apa deh, tenang, tinggal diganti gigi palsu. Ada nggak yang mau kayak gitu Bapak Ibu? Saya yakin pasti nggak ada yang mau ya kehilangan giginya gitu ya. Karena tadi gigi itu biar gimana waktu itu kita berbicara, waktu kita makan, itu gigi itu benar-benar sangat-sangat bermanfaat banget gitu ya. Nah, jadi saya yakin teman-teman semua nggak ada yang mau kehilangan gigi karena akibat gara-gara kita kurang aware, peduli dengan kesehatan giginya kita. Nah, resesi kalau Bapak Ibu lihat nih ya tahapan dari resesi gusi itu yang ini Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kiri ini adalah gigi yang masih sehat. Kalau gigi yang masih sehat ini, Bapak Ibu lihat ini ada yang kayak pori-pori gini. Ini adalah tulang penyangga si giginya kita. Jadi ternyata ada tulang yang nyangga gigi kita loh Bapak Ibu ya, bukan cuma giginya semata yang disebutnya tulang gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ini gusinya tuh warnanya merah muda, pucet gitu ya. Nah, itulah ciri gusi yang sehat. Ini berkaitan dengan kesehatan gusi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau ya karena kita pola makan dan sebagainya gitu ya. Nah, terbentuklah plak di gigi kita. Nah, kalau plak-plak itu terbentuk di gigi kita, itu akan memungkinkan terjadi yang namanya gingivitis. Itu adalah jadi gusinya itu berwarna, nanti warnanya merah gelap gitu ya. Kemudian ya kayak tadi gitu ya, suka berdarah waktu misalnya nyikat gigi gitu ya, kadang nggak juga bisa berdarah gitu, dan kemudian bengkak. Nah itu artinya sudah plaknya itu sudah menimbulkan peradangan di gusinya. Nah kalau ini dibiarkan gitu ya, kita tetap tidak peduli bagaimana plak-plak itu bisa bersih gitu ya. Nah dampak selanjutnya adalah mulailah nanti di sini muncul yang namanya periodontitis. Periodontitis ini adalah kerusakan, jadi infeksi yang tadinya hanya di gusi tadi mulai menyebar di sekitar gigi bahkan mulai sampai ke tulang. Tulang sebagai apa? Penampung giginya gitu ya, sebagai pengikat giginya itu tadi. Ya dudukan giginya tadi itu mulai rusak.
Nah, kalau periodontitis ini tahap awal ini dibiarkan juga gitu ya, kita tetap seenaknya aja gitu kan. Nah, yang terjadi adalah advance periodontitis, di mana di sini adalah periodontitis lanjutan, yang di mana di sini itu akhirnya plaknya itu muncul di gusinya, ya, muncul di gusinya, muncul plak, kemudian terjadilah eh, tulang itu tadi larut di dalam plak itu. Jadi plak itu jahat banget ya teman-teman. Jadi melarutkan tulang sebagai dudukan giginya ini. Nah, Bapak Ibu udah lihat ya di sini ya, tuh udah mulai merah kayak gini nih. Nah, akhirnya akar giginya mulai meregang gitu kan ya. Dan ya kita tahu akhirnya lama-lama giginya jadi goyang. Dan kalau goyang ya akhirnya tanggal giginya gitu ya. Nah, itulah tahapan untuk terjadinya resesi gusi. Dan ini artinya ini kondisi gini aja akan menimbulkan kita jadi sensitif. Jadi berasa nggak enak, berasa nggak nyaman juga akhirnya yang kita rasakan gitu ya. Nah, apa sih penyebab dari resesi gusi ini adalah disebabkan adanya infeksi bakteri gusi. Ya, tadi Bapak Ibu udah perhatikan ya. Gara-garanya apa? Plak. Karena plak gitu ya, awal-awalnya akhirnya bikin infeksi. Belum dari unsur makanan, dari apa yang masuk ke dalam gigi kita dan faktor yang lainnya, penyakit dan sebagainya. Tapi yang terutama di sini adalah plaknya gitu ya. Nah, kemudian sama, ini juga akibat menyikat gigi terlalu keras, terlalu semangat gitu sikat giginya gitu ya. Nah, kemudian juga disebabkan trauma oklusal, beban gigitan yang berlebihan. Jadi artinya sama seperti tadi juga bahwa kalau kita itu walaupun gigi kita berasa kuat, itu jangan dibiasakan untuk kita tuh istilahnya gigi gigi saya kuat. Jadi sampai istilahnya tutup botol digigit gitu apa gitu saking kuatnya gitu ya. Karena itu akan membuat trauma dan itu akan membuat si gusi kita itu akhirnya jadi memar gitu ya. Gusi kita jadi radang akhirnya gitu dan ujung-ujungnya nanti akan mempengaruhi juga kekuatan gigi kita. Nah, kemudian kurang merawat gigi. Misalnya, cara menyikat giginya tidak tepat tadi gitu ya. Kemudian jarang flossing, tidak berkumur dengan obat kumur antibakteri, itu juga bikin plak mudah jadi karang gigi. Nah, kemudian ada perubahan hormon, terutama pada wanita. Wanita itu ada masa pubertas, kehamilan, dan menopause itu sangat berpengaruh sekali untuk mereka rentan untuk mengalami yang namanya resesi gusi ini gitu ya. Nah, kemudian ini yang saya bold dengan merah ini faktor-faktor resiko yang juga mensupport atau mendukung terjadinya resesi gusi, yaitu pengerasan plak yang menumpuk, artinya tadi plaknya itu tidak diatasi gitu ya, akhirnya numpuk, 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 nah dampaknya resesi gusi gitu ya. Kemudian para perokok juga ternyata rokok ini berdampak juga ya untuk kesehatan gusi kita ya. Kemudian orang-orang yang menderita penyakit diabetes, HIV, kemudian memang ada riwayat keluarga yang memang punya penyakit gusi. Nah, terus kemudian obat-obatan ya seperti antihistamin, obat nyeri otot, kemudian dekogestan. Nah, itu bisa menyebabkan mulut kering. Nah, kenapa kalau mulut kering itu memang kenapa sih? Karena mulut kering itu kan artinya jadi nggak lembab gitu ya. Mulut kita tuh ternyata butuh kelembapan. Karena kalau tidak, itu tuh bakal sangat mungkin muncul yang namanya pertumbuhan bakteri dan kemudian juga gampang jadi kayak gampang lecet gitu ya. Gampang luka gitu kalau mulutnya kering. Ya. Nah, sekarang gimana sih cara mengatasi gigi sensitif? Yang pasti pertama-tama adalah keseharian yang kita perlu perhatikan sih gitu. Sederhana aja teman-teman gitu. Kita nggak perlu yang rumit-rumit sampai harus kayak gimana. Dari keseharian kita, pastinya kita gosok gigi minimal 2 kali kan, pagi dan malam minimal gitu ya. Dan pastinya menggunakan pasta gigi dan menggunakan sikat gigi. Ada di sini yang tidak menggunakan pasta, bahkan tidak menggunakan sikat mungkin gitu ya. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah umum bahwa oh pasti saya menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Ya, tapi seperti apa? Nah, ini yang kita perlu perhatikan gitu ya. Jangan-jangan kita hanya sekedar asal menggunakan odol, asal menggunakan sikat gigi gitu ya. Tapi ternyata kok tetap mulai muncul masalah gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan seperti apa sih seperti seperti kayak gimana sih harusnya gitu ya. Yang benar-benar bisa berdampak untuk gigi saya tuh jadi sensitif lebih teratasi dan lebih sehat lagi. Nah, yang kedua pastinya hindari makanan dan minuman asam, manis, dan bersoda ya. Itu udah teman-teman saya yakin udah paham. Kemudian ya ini kalau misalnya lagi sakit gigi, ini bisa ngebantu sih untuk berkumur dengan air garam hangat. Kemudian gunakan mouthwash non alkohol. Ya kalau teman-teman ini tambahan aja ya. Nah kalau memang masih berlanjut sakitnya,
ya jangan dibiarin ya, jangan sampai parah karena tadi kan di awal saya jelaskan kalau gigi itu sampai infeksi dan sebagainya itu bisa berdampak sebetulnya nanti ke penyakit-penyakit yang lain. Padahal nggak ada kaitannya sama gigi sebetulnya ya, stroke lah gitu ya, jantung lah gitu ya. Pasti nggak mau. Nah makanya gigi itu hal sepele, tapi jangan diabaikan ya teman-teman gitu. Jadi dari sekarang dan yang pasti kalau giginya sampai umur lanjut tuh istilahnya bagus gitu ya, giginya kuat itu kan akan bikin kita tuh tetap sehat secara keseluruhannya ya Bapak Ibu. Nah, saat ini saya mau sharing sama Bapak Ibu gitu ya, berkaitan dengan teman-teman bertanya gitu ya, pasta giginya odolnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin saya juga dulu pribadi juga berpikirnya ah odol mah apa aja, yang penting makan ada busanya, pokoknya kayaknya ada min-minnya, pedesnya, pokoknya berasa udah enak, pokoknya yang penting apa aja deh gitu. Kalau bisa yang paling murah gitu ya. Nah gitu kan. Ya saya nggak tahu ya mungkin teman-teman punya prefer lebih dibanding saya gitu ya. Udah sadar dengan saya. Tapi semenjak saya bertemu dengan perusahaan Atom ini, saya udah pakai yang kuning sih ya. Nah mungkin di antara teman-teman, saya nggak tahu apakah yang sudah boleh coba saya tanya dulu ada yang udah pakai odol yang warna kuning mungkin yang propolis. Nanti bisa bantu saya chat ya. Nah, jadi itu aja udah satu kemajuan yang luar biasa karena itu juga kualitasnya oke banget dan itu membantu juga untuk masalah plak di gigi kita ya. Ingat tadi plak itu bisa jadi sumber masalah yang bisa dampaknya fatal gitu sebetulnya buat kesehatan gigi kita secara keseluruhannya, bahkan bisa tanggal giginya gitu ya, bisa pada copot giginya gitu ya. Nah, jadi eh, kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah kita ada satu produk yang baru diluncurkan di web Indonesia namanya Atomy Sensitive Teeth and Gums Toothpaste gitu ya. Apa sih sebetulnya keistimewaan dari pasta gigi yang satu ini gitu ya? Apa sih mungkin Bapak Ibu selama ini mungkin tidak terlalu memperhatikan gitu pasta gigi yang dibeli ya. Seperti tadi ya asal aja gitu ya belinya. Yang penting kan ada busanya, yang penting enak dipakainya gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Atomy yang sensitif ini gitu ya, kalau memang mengalami masalah sensitif tadi gitu ya, linu, nggak nyaman, gusi berdarah gitu ya, terus giginya gampang bolong-bolong gitu ya. Nah, ini jawaban buat Bapak Ibu semua gitu. Dan yang pasti juga, kalau Bapak Ibu yang nyimak dari awal tadi, bahwa dijelaskan, jadi potensi orang ngalamin yang namanya enamel giginya makin hilang gitu ya, berkurang, itu semenjak usia 25 sampai 30 tahun. Jadi artinya siapa yang wajib merawat giginya dari awal untuk merawat dengan yang tepat gitu ya semenjak usia 25-an ya. Kalau resesi gusi tadi itu terjadinya rata-rata di usia 40 tahunan. Tapi anak muda juga udah banyak yang ngalamin karena ya itu tadi mengabaikan perawatan gigi dianggap sepele gitu ya. Bahkan mungkin mungkin aja bisa sikat gigi cuma sehari sekali atau bahkan lupa sikat gigi karena udah kecapean gitu. Itu lebih parah lagi gitu ya. Nah, tapi ini jadi solusi buat Bapak Ibu pasta gigi ini karena dia Ya, baik, kompleks Bu. ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini meningkatkan sensitivitas gigi. Jadi meminimal terjadinya sensitif di giginya Bapak Ibu, ya karena kan enamel giginya saya jelasin ya di belakang. Kemudian mencegah penyakit gusi, ya. Kemudian mencegah gigi berlubang, menghilangkan plak, ya. Kemudian mencegah penyakit periodontal gitu ya. Itu kaitannya yang tadi ya, gusi sama dudukan giginya itu tadi gitu ya. Nah, saya akan jelaskan lanjutkan. Nah, bagaimana sih atomi pasta gigi yang seri sensitif ini mampu untuk menjawab perawatan bahkan menjadi solusi buat masalah sensitif giginya Bapak Ibu atau mungkin teman-teman Bapak Ibu. Yang pertama yaitu di sini ada satu kandungan yang namanya trikalsium fosfat. Nah, trikalsium fosfat itu apa sih? Itu adalah gabungan dari partikel halus kalsium dan asam fosfat ya, di mana kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar yang kiri, ini kan kalau enamel giginya hilang atau berkurang banyak, akhirnya akan menyebabkan eh, lapisan enamel itu kan pelindung gigi kita sebetulnya gitu ya. Nah, pelindungnya hilang, makanya di sini apa bahan-bahan itu, bahan-bahan misalnya dari makanan kita atau apapun gitu ya, bisa mampu bisa masuk menyerap tembus lewat lubang-lubang. Jadi kalau tadi enamel kan
ketutup lubangnya, nggak ada enamel, jadi ada lubang-lubangnya gitu ya. Nah, lubang-lubangnya terhubung ke saraf gigi kita. Nah, disitulah akhirnya memunculkan rasa sakit, ngilu, dan sebagainya tadi gitu ya. Nah, jadi satu-satunya cara adalah bagaimana lubang-lubang ini tadi ditutup, benar ya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan menggunakan trikalsium fosfat itu gitu ya, ini tuh jadi membentuk jaringan keras, jadi kayak selain dia membentuk jaringan keras pada gigi, jadi seperti memulihkan enamel giginya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang belum merasakan, ya amit-amit jangan sampai merasakan dulu ya, baru menggunakan ini gitu ya. Tapi kalaupun sudah merasakan, ini bisa jadi solusi kenapa Bapak Ibu bisa paham ya saat ini ya. Artinya karena trikalsium fosfatnya itu kayak nembelin gitu ya, kayak nambalin lubang-lubang tadi, sehingga kalau ada bahan-bahan asing yang masuk itu tidak bisa tembus gitu ya, sehingga tidak sampai saraf giginya kita gitu ya. Dan itu juga akan memperkuat giginya Bapak Ibu juga ya. Nah, jadi itu tahapan pertamanya itu. Jadi cara meredakan gejala sensitifnya dengan menutup lubang-lubang di lapisan dentin tersebut. Ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah dengan mencegah penyakit gusi dari periodontal. Ya. Tadi saya reminder sedikit aja, kalau plak itu tadi bisa berdampak kepada gusinya Bapak Ibu gitu ya. Gusinya kita bisa berdampak ke jadi meradang gitu ya, jadi infeksi, bahkan bisa membuat giginya tanggal karena tulang penyangganya itu jadi apa terlarut dengan si plak yang terbentuk di gusinya Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu di tahap 4 ya, mungkin eh, saya coba ulas sedikit aja gitu ya. Jadi tahap dari gigi normal terus munculnya plak. Plak ini aja udah bikin jadi gingivitis itu artinya radang di gusinya Bapak Ibu gitu ya. Bisa sampai berdarah. Nah, kalau makin dibiarkan akhirnya bisa merusak gingivitis ini berkembang jadi apa? Bisa infeksinya itu bisa mempengaruhi jaringan di sekitar giginya gitu ya. Dan bahkan tulang. Tulang yang dimaksud ini adalah ini loh Bapak Ibu ya, gigi kita itu ada penyangganya gitu ya. Nah, tulangnya mulai terkena dampaknya gitu ya. Nah, makin dibiarkan lagi akhirnya plak itu bahkan bisa jadi karang gigi kayak gitu kan. Nah, akhirnya bisa menyebabkan tulang di sekitarnya itu jadi larut. Jadi larut kayak gini kan. Akhirnya lama-lama akar giginya tuh terbuka, terus giginya jadi longgar, tinggal goyang-goyang dan tanggal. Nah, bagaimana odolnya atau mie yang sensitif ini bisa membantu yaitu dengan menambahkan tokoperol asetat ini atau kita kenal dengan vitamin E itu untuk menekan pertumbuhan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit di rongga mulut tadi gitu ya. Karena ini kan semua berkaitan dengan bakteri, bakteri, bakteri gitu ya. Dan kalau bakterinya tidak ditekan pertumbuhannya gitu, itu akan benar-benar membuat gusinya kita akan bermasalah, termasuk gigi dan penyangga tulangnya tadi ya, tulang penyangga tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi atomi sensitif ini gitu ya, bahan aktifnya jadi apa aja sih yang terutama ada bahan-bahan yang luar biasa banget yang kalau saya perhatikan ini luar biasa banget ya. Yang pertama itu trikalsium fosfat yang tadi udah dijelaskan ya. Itu untuk menambal kayak memulihkan enamel giginya Bapak Ibu sekaligus menguatkan tulang giginya Bapak Ibu. Kemudian ada dental tipe silika. Ternyata ya untuk Bapak Ibu kalau bertanya itu plaknya gimana sih cara dibersihinnya gitu ya. Dia menggunakan dental type silika. Nah, dental type silika ini ternyata ini bisa berguna untuk scrub giginya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah ingat yang namanya silika gel ya. Silika gel itu biasanya kan ada di kayak apa kalau kita beli suplemen itu kan ada kayak kantong kecil gitu ya untuk bantu. Nah, kalau di gigi kita itu ternyata dipakai untuk scrub gitu ya. Bukan dimakan ya maksud Bapak Ibu ya. Untuk scrubnya gigi gitu. Jadi ternyata gigi bukan cuma kulit kita aja yang butuh scrub. Ternyata gigi kita pun butuh scrub. Untuk apa? Untuk membersihkan plak-plak tadi. Karena kalau plak tadi dibiarkan, ya kalau Bapak Ibu nggak datang ke dokter gigi gitu ya, itu akan terus makin tebal, akan jadi karang gigi dan akhirnya jadi merusak intinya, jadi radang gitu di gusi gitu merusak gigi kita. Nah, tapi dengan adanya Dentatep Silika ini memudahkan Bapak Ibu untuk perawatan secara rutin setiap harinya, memastikan bahwa plak-plaknya gigi Bapak Ibu itu nggak jadi tambah banyak, bahkan berkurang dan sehingga meminimal untuk terjadinya yang lebih jauh lagi efeknya gitu ya. Nah, kemudian ada tokoperol asetat, yaitu tadi kita sebutnya vitamin E itu untuk mencegah penyakit periodontal itu ya tadi saya bilang menekan pertumbuhan bakteri ya karena di gigi kita itu sangat mungkin banget terjadinya pertumbuhan bakteri secara cepat dengan banyak faktor yang tadi disebutkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pelengkap bahan tambahan yang saya suka adalah karena selalu ya kalau selalu produk Atom itu selalu ada bahan-bahan tambahan alami yang luar biasa banget yang kalau saya bilang itu udah komplit banget gitu ya.
Kalau tadi kan ada misalnya kalau Bapak Ibu rajin misalnya pakai mouthwash gitu ya. Nah, kalau saya lihat kalau Bapak Ibu rajin gitu ya menggunakan odolnya seri yang sensitif ini udah cukup sih gitu ya. Ditambah dengan cara mensikat gigi dan sebagainya gitu ya. Nah, bahan-bahan tambahannya itu adalah prasamin. Jadi ini yang sudah tidak aneh ya di berbagai odol juga ada prasamin ini untuk mengendalikan bakteri dan untuk menghilangkan bau mulut. Nah, kemudian ada xylitol. Kalau Bapak Ibu mungkin xylitol itu kayak pemanis tapi bukan bukan gula. Dia ternyata xylitol ini salah satu bahan yang bagus banget karena kenapa? Karena xylitol ini ternyata bisa mengendalikan bakteri penyebab gigi berlubang. Nah, ini nih salah satu yang juga bakal bikin gigi Bapak Ibu itu nggak mudah berlubang. Selain yang tadi disebutkan ya Bapak Ibu, ternyata ada xylitol yang karena bakteri ini bisa membuat gigi kita jadi berlubang. Ya, namanya Streptococcus mutans. Ya, kemudian ada ekstrak sage dan ekstrak rosemary. Nah, ini bahan-bahan rosemary juga udah nggak heran ya. Nah, ini sebagai disinfektan. Disinfektan ini artinya untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, tadi ingat dengan cara kita merawat gigi, asupan kita, kebiasaan kita segala macam, itu memungkinkan sangat mungkin eh, bakteri bersarang di sana dan memunculkan infeksi-infeksi gitu ya. Nah, jadi dengan adanya ekstra sage dan ekstra rosemary ini membantu untuk mencegah infeksi, kemudian mensterilkan dan membantu penyembuhan luka tuh ya. Jadi luar biasa banget ya. Jadi udah komplit banget. Bapak Ibu bisa jadi ada bayangan kenapa bahwa odol ini tuh bisa jadi solusi buat orang yang punya masalah sensitif gitu ya. Bahkan yang jadi yang lagi ada infeksi ini ngebantu banget gitu. Nah, kemudian ada ekstrak lidah buaya. Tadi Bapak Ibu mungkin kalau ingat saya bilang bahwa mulut kita itu harus ada dalam kondisi lembab ya. Jadi mulut kita lembab itu artinya air liurnya itu kurang dari yang biasanya itu udah termasuk kategori kering gitu ya. Dan itu bisa disebabkan faktornya karena tadi ya, mungkin kita konsumsi obat-obat bebas yang tadi disebutkan. Nah, dampaknya adalah mulut kita jadi kering. Nah, dengan ekstrak lidah buaya ini adalah salah satu solusi. Kenapa? Karena dia melembabkan juga, terus dia yang pasti antibakteri. Jadi komplit di sini kalau mau dilihat gitu ya antibakterinya. Analgesik artinya dia membantu untuk mengurangi rasa sakit dan dia menenangkan pastinya kalau kondisi kulit kita lagi dalam kondisi yang radang, pastikan itu nggak enak gitu ya. Yang dan tadi sebagai dia untuk membantu untuk melembabkan si kondisi mulut kita yang mungkin mulut kita kondisinya kering gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dari bahan-bahan yang disebutkan tadi itu udah komplit banget. Jadi sesuatu yang benar-benar bisa jadi solusi. Bukan hanya sekali lagi odol ini kalau saya pelajari dia bukan hanya tadi saya berpikir odol ini untuk yang sensitif ya. Kalau yang nggak sensitif ngapain pakai ternyata ya saya hanya coba itu mengulang lagi bahwa ingat dari 25 sampai 30 lapisan enamel kita mulai berkurang dan 40 tahunan juga eh, resesi gusi atau gusinya merosot itu juga kita akan mulai alamin. Apalagi kalau kita hari-hari ini, hari-hari, maksudnya bukan hari-hari ini, kita selama ini tidak memfokuskan untuk bagaimana kita tuh merawat gigi kita dengan ekstrak gitu. Bukan cuma hanya, misalnya kita kan cenderung misalnya wanita gitu ya, ah lebih fokusnya ke muka, kan yang kelihatan langsung. Padahal gigi juga kalau giginya jelek, kalau ketawa juga gak bagus gitu. Dan yang pasti nyiksa, dan yang pasti gak akan berdampak buat kesehatan kita gitu ya. Nah, jadi kesehatan gigi dan mulut itu penting banget dijaga dan itu sebetulnya kalau menurut saya itu benar-benar urgent gitu, genting gitu ya. Kenapa? Ya karena dampaknya kemana-mana gitu ya. Nah, jadi odol walaupun ini disebut odol sensitif gitu ya, ini sangat bagus kalau kita pakai rekomendasinya untuk siapa berarti? Untuk mereka yang ngalamin tidak nyaman pada gigi saat mengkonsumsi makanan panas, dingin, manis ya tadi karena sensitif. Yang mengalami gigi sensitif waktu nyikat gigi karena ada yang suka linu ya waktu nyikat. Kemudian mereka mengalami bruxisms atau menggertakkan gigi saat tidur. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang pasangannya atau anak atau siapanya waktu tidur tuh kertak. Nah, itu ternyata udah mulai sebenarnya tanda-tanda ngalami resisi gusi. Sudah wajib tuh harus pakai odolnya atau misalnya sensitif ini. Kalau nggak mau lebih terjadi lagi hal-hal yang lebih nggak bagus ke depannya untuk giginya gitu ya. Nah, kemudian, nah ini nih, mereka yang berkeinginan mencegah gigi sensitif dan menjaga kesehatan gusi. Jadi artinya buat siapa? Ya bukan cuma buat yang punya masalah, tapi buat kita yang memang benar-benar peduli dan takut gagal giginya suatu saat tanggal atau pada rusak gitu ya. Nah, jadi semua artinya boleh, artinya malah direkomendasikan ya perawatan semenjak sedini mungkin sebelum giginya rusak ya Bapak Ibu. Nah, ini saya mau tambahan aja. Dalam pemilihan sikat gigi juga perlu diperhatiin ya teman-teman karena
Sikat gigi dan recommended banget sikat gigi yang Atomi ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat, ini sikat giginya tuh super tipis ya kalau Bapak Ibu lihat di situ dan tidak tajam gitu. Kebanyakan kalau bilang soft belum tentu ujungnya itu oval gini. Ya banyak yang runcing akhirnya gigi kita yang udah sensitif, yang tidak sensitif juga jadi sensitif karena sering-sering tergerusnya itu bukan sekali dua kali ya Bapak Ibu yang tadi disebutkan itu bukan oh hitungan sekali dua kali seminggu gitu kan baru terjadi peradangan di gusi itu terjadinya tuh cukup lama gitu. Nah jadi bayangkan kalau gigi kita itu ah gusi kan keras gak apa-apa ya kita sikat pakai apa aja gitu yang penting masih sikat gigi gitu ya, tapi ternyata itu salah satu bikin masalah nanti buat giginya kita. Jadi penting banget untuk milih sikat gigi dan sikat gigi Atomi recommended yang saya bilang karena kalau Bapak Ibu lihat ini bulu ujung bulunya itu kecil tapi dia nggak runcing. Jadi ramah banget buat gusinya kita dan dia mampu membersihkan sampai sela-sela gigi gitu ya. Kalau giginya rempet-rempet yang rapat gitu itu masih mampu dibersihkan sampai bersih. Kemudian yang luar biasa dilengkapi bubuk emas murni 99,9% ya. Luar biasa ya sikat gigi aja. Nah, ini tuh untuk fungsinya sebagai bukan untuk dijual, sebenarnya nggak akan laku juga untuk dijual di toko emas gitu ya. Tapi ini sebagai antibakteri. Nah, lagi-lagi dari sikat gigi aja atau memperhitungkan bahwa semuanya itu meminimal untuk jangan sampai bakteri itu bersarang di giginya kita gitu ya. Nah, dan ini sudah terdaftar di EDA alat medis kualitas nomor satu. Jadi ini apa kalau ini artinya sudah lolos untuk masuk pasar Amerika ya itu nggak mudah gitu ya kalau satu produk bisa masuk ke pasar sana. Kemudian sertifikat antibakterinya ada, kepala sikat yang ramping, jadi kecil jadi bisa masuk sampai ke dalam dan pegangan nyaman digenggam dan modelnya juga cantik banget elegan yang pasti fungsinya teman-teman. Nah jadi odol dan sikat giginya satu rangkaian yang teman-teman itu wajib milih yang memang sudah memang udah dimodifikasinya itu untuk kesehatan, bukan cuma asal aja gitu ya. Nah, berapa harganya? Mungkin Bapak Ibu tanya gitu ya. Ini harganya kalau Bapak Ibu lihat 152.000, tapi tenang Bapak Ibu, bukan satu, per tiga tube ya. Jadi jual per tiga tube, isinya 100 gram. Nah, jadi pilihan ada pada Bapak Ibu semuanya gitu ya. Sekali lagi, kesehatan mulut dan gigi kita itu penting banget diperhatikan. Seperti awal tadi saya sampaikan gitu ya, itu gigi yang nggak sehat gitu ya, itu bisa berdampak tadi sampai penyakit jantung, stroke gitu ya dan sampai bahkan autoimun yang rheumatoid juga itu ternyata salah satunya karena gigi kita yang nggak sehat gitu. Dan itu semua disebabkan karena tanpa sadar, termasuk saya juga gitu ya, melalaikan perawatan gigi yang seharusnya karena berpikirnya ah cuma gigi gitu ya. Tapi ternyata kalau udah sakit gigi, yang sudah pernah ke dokter gigi pasti merasakan gitu ya. Nilainya itu nggak murah, yang pasti mengeluarkan duit yang lumayan dan bolak-balik nggak beres-beres gitu ya. Jadi jangan sampai giginya kita rusak baru sibuk cari solusi. Tapi paling tidak kalau sudah mulai muncul masalah-masalah yang disebutkan tadi, jangan sampai diperparah lagi. Jadi mulailah memilih odol dan sikat gigi yang bakal membuat Bapak Ibu tuh untuk masalah gigi itu jadi tidak menimbulkan biaya yang besar. Ini masih terbilang masih terjangkau gitu ya karena ya tadi seperti itu sih gitu. Semoga Bapak Ibu di sini bisa mendapatkan manfaat dari info yang saya bagikan hari ini. Semoga semua giginya bisa makin pada sehat-sehat. Oke, terima kasih. Sekian materi saya.